Satu contoh, kami punya guru, bapak ibu-ibu, di Sulawesi itu kami punya guru, ada namanya guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau punya murid, ada satu murid beliau namanya Haji Amin. Ini murid sangat taat, sangat patuh sama Habib Idrus. Itu Al-Khairat dari kayu, pondok Al-Khairat dari kayu semua. Di atas tempat santri, Habib Idrus itu kantornya di bawah. Kalau Habib Idrus panggil ini murid yang nama Amin ini, Amin, itu Haji Amin, dia nggak mau turun lewat tangga. Kenapa? Kalau lewat tangga kelamaan, dia loncat dari atas ke bawah, saudara-saudara. Kenapa? Nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Ada di sini santri begitu. Waktu kiai panggil, Jang, langsung loncat, gitu ada. Nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama, saudara-saudara. Itu Haji Amin. Akhirnya Habib Idrus bawa dia dakwah di laut, nyebrang laut. Ketika sedang menyeberang laut, imamahnya Habib Idrus jatuh. Ketika imamah Habib Idrus jatuh, dia nggak pakai disuruh, langsung dia loncat di laut untuk ambil imamahnya Habib Idrus. Dia naik ke atas perahu. Ketika dia naik, semua orang di perahu melotot ngeliatin dia. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah, saudara-saudara. Ternyata apa? Ternyata dia jalan di atas laut. Kenapa Allah kasih keramat? Allah kasih keramat dia karena dia mengikuti sahibul karomat. Nah, makanya kalian para santri-santri yang ada di sini, saya kasih tahu sama kamu. Saya dulu juga pernah mondok, 17 tahun saya mondok, saudara-saudara. Saya mondok di Al-Khairat 12 tahun. Di Darul Lughah Dakwah saya mondok 5 tahun. Kamu tahu barokahnya ilmu? Barokahnya ilmu dibuat santri nih wasiat saya. Barokah ilmu didapatkan bukan dengan kamu banyak belajar, saudara-saudara. Bukan dengan banyak belajar, bukan. Barokah ilmu didapat dengan khidmat kamu kepada seorang guru. Melayani seorang guru, berbakti kepada seorang guru. Kamu belajar sampai kepala kamu botak, belajar Alfiyah, belajar Syarah Ibnu Agil, belajar Fathul Mu'in, sampai botak kepala kamu. Tapi kalau kamu tidak ada khidmat sama guru, tidak ada hormat sama guru, tidak ada melayani guru, tidak ada takzim kepada guru, kamu gak bakal mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Kamu tahu, saya cerita sama kamu, dalam kitab dijelaskan ada satu cerita, yaitu ada satu orang soleh namanya Syekh Ali bin Abdillah Baros. Pernah dengar? Nah, ini Syekh Ali bin Abdillah Baros, beliau belajar sama gurunya, yaitu Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bilang, kalau orang mau tawasul kepada aku, tapi tidak tawasul kepada Ali Baros, nggak bakal sampai tawasulnya kepada aku. Jadi kalau mau tawasul kepada aku, harus tawasul dulu kepada Ali Baros, muridnya beliau. Kenapa muridnya beliau begitu dicintai? Kenapa muridnya mendapat kedudukan yang tinggi? Syekh Ali Baros ini, kalau kita mau lihat masa khidmat, masa belajarnya beliau sama masa beliau melayani gurunya, itu lebih banyak masa beliau melayani guru daripada masa beliau belajar kepada gurunya. Nah, satu waktu Syekh Ali Baros lagi mijet kaki gurunya. Ketika sedang mijet kakinya Habib Umar bilang sama murid-murid yang ada di situ, Nabi Allah Khidir alaihissalam udah ada di depan pintu gerbang. Nabi Khidir udah ada di depan pintu gerbang. Semua murid-murid yang ada di situ loncat, mereka semua pergi ke pintu gerbang mau nemuin Nabi Khidir. Kecuali Syekh Ali Baros, tetap beliau mijit kaki gurunya. Nggak ada urusan mau Nabi Khidir kayak mau Nabi siapa kayak, kata beliau, tetap beliau pijit kaki gurunya. Gurunya nanya Habib Umar, Ali, itu teman-teman kamu pergi ke gerbang mau minta doa sama Nabi Khidir, kenapa kamu tetap di sini? Apa kata Syekh Ali Baros? Guru, kenapa saya harus menjumpai Nabi Khidir sedangkan Nabi Khidir datang ke sini pengen berjumpa denganmu? Wahai guru, bagiku kedudukanmu sebagai guru lebih mulia dan lebih utama daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bagiku kedudukanmu sebagai guruku lebih utama daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Saudara-saudara, bukan seberapa banyak engkau ada di hati gurumu. Sebab banyak orang sekarang ini cari muka doang depan guru. Santri-santri begitu tuh,
cari muka depan guru. Bukan seberapa banyak, bukan seberapa besar engkau ada di hati gurumu, tetapi seberapa besar gurumu ada di dalam hatimu, saudara-saudara. Abuya Maliki, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau berkata, ada 4 kategori santri itu. Santri ada 4 kategori. Kata beliau, pertama, santri yang pandai, santri yang zaka, santri yang pinter, yang satir, yang alim, santri yang pinter, kemudian melayani gurunya, khidmat kepada gurunya. Ini golongan pertama. Golongan kedua, ada santri yang pinter tapi tidak melayani gurunya. Golongan ketiga, ada santri yang bodoh melayani gurunya. Golongan yang keempat, ada santri udah goblok, udah bodoh, tidak mau khidmat kepada guru. Nah, dari 4 ini yang paling utama yang pertama, pinter melayani guru. Dari 4 ini yang paling hina yang keempat, udah goblok, lapar goblok, kenyang goblok, tidak khidmat kepada gurunya. Kau tahu para santri, kalian para santri, ridhonya kalian, Allah menyembunyikan 3 keridhaan. Pertama, keridhaan seorang anak, Allah letakkan melalui keridhaan orang tuanya. Kedua, keridhaan kepada seorang istri, Allah letakkan meridhoi keridhaan suaminya. Ketiga, keridhaan Allah kepada seorang santri melalui keridhaan gurunya. Ada satu cerita tentang ketaatan seorang santri kepada gurunya. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau punya murid Syekh Babakhromah namanya. Satu waktu Syekh Babakhromah mau belajar sama Syekh Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, kalau kamu mau belajar sama saya tes dulu. Saya tes, kamu cari gunung yang tinggi, loncat ke bawah. Lihat Syekh Bakar bin Salim itu. Akhirnya karena Syekh Babakhromah pengen belajar sama Syekh Bakar bin Salim, nggak apa-apa, dia cari gunung yang tinggi, kemudian dia loncat, saudara-saudara. Ketika dia loncat, udah ternyata nggak apa-apa. Dia pergi ke Syekh Bakar bin Salim, udah wahai guru, kata Syekh Bakar bin Salim, tadi kamu loncat merem atau melek? Saya loncatnya merem. Ulang lagi, nggak boleh, harus melek kamu, nggak boleh kamu merem. Naik lagi nih Syekh Babakhromah ke atas gunung, dia loncat ke bawah. Ketika dia loncat, dia melihat malaikat sedang nampung dia sehingga dia nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Bakar bin Salim, kamu pergi ke masjid, ketika orang-orang sholat ngadep kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat, kata Syekh Bakar bin Salim. Beliau ngetes ini murid yang mau belajar sama beliau. Jadi udah, orang-orang sholat ngadep kiblat, beliau sholat ngadepnya begini, membelakangi kiblat. Ini orang-orang yang sholat bilang, wah ini orang sudah gila ini. Orang sholat ngadep kiblat, kok ini orang membelakangi kiblat. Ketika sholat, dia sholat membelakangi kiblat. Ketika dia sholat, dia gemetar, saudara-saudara. Kenapa? Dia lihat ada Ka'bah di depannya dia. Nah, yang ketiga ini yang paling berat. Kata Syekh Bakar bin Salim, kamu pergi ke Aden. Di Aden ada satu wali, namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Kamu pergi ke sana, kamu hina dia. Wah, ini paling berat ini. Akhirnya udah dia menjalani perintah gurunya, dia pergi ke Aden. Dia bilang, wah Habib Abu Bakar lagi duduk sama murid-murid, kalau saya hina depan murid-muridnya, habis saya dihabisin sama murid-muridnya. Nah, Habib Abu Bakar kan wali, jadi walaupun dari jauh Habib Abu Bakar bisa dengar apa yang saya bilang. Ngomong dia dari jauh, ya Habib, setinggi-tingginya ilmumu, lebih tinggi ilmu guruku Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abu Bakar berdiri, saudara-saudara, ditunjuk ini murid tadi sama Habib Bakar. Itu dari tangannya Habib Abu Bakar keluar api. Begitu mau sampai sama ini Syekh Babakhromah, itu api meledak. Baru dia pergi pulang lagi ke Inat. Ketika dia pulang ke Inat, dia bilang, guru, saya sudah jalani semua perintahnya kamu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sekarang aku terima kamu menjadi muridku. Nah, ini Syekh Babakhromah lihat tangannya Syekh Bakar bin Salim gosong. Ini beliau tanya, guru, kenapa tanganmu gosong? Iya, tadi aku menangkis apinya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kalau aku nggak tangkis, kamu sudah mati saat itu juga.